Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, barang-barang umat Islam yang di Mekah ditinggal semuanya, dijarah oleh kaum kafir Quraisy. Rumahnya diambil, harta bendanya dirampas, hewan ternaknya dicuri, sehingga barang mereka yang di Mekah habis, tidak tersisa. Akhirnya orang Mekah menjadi kaya mendadak. Karena apa? Karena mereka mendapatkan hasil jarahan dari umat Islam yang ditinggal di Mekah. Sampai ketika musim perdagangan. Lah ini di Mekah itu ada musim perdagangan. Ya, yang biasa kalian baca dalam surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wassoif. Orang Mekah itu punya dua perdagangan, yaitu rihlatasyita, perjalanan di musim dingin, wassoif, dan perjalanan di musim panas. Orang Mekah kalau di musim dingin mereka berdagang ke negeri Habasyah. Habasyah itu mana? Ethiopia. Ketika di Mekah dingin, mereka berdagang ke Ethiopia yang panas. Dan ketika mereka di musim panas, mereka berdagang ke Syam yang dingin. Syam itu mana? Negeri Syam itu adalah sekarang Suriah, Yordania, Palestina. Itu adalah negeri Syam. Ya. Maka ketika tiba musim perdagangan, orang-orang kafir Quraisy mereka berangkat berdagang menuju ke negeri Syam. Mereka berangkat dari kota Mekah. Mereka membawa 1000 onta, ya, 1000 onta penuh dengan barang dagangan, ya. Karena ini hartanya orang Mekah dibawa keluar semua mau diperdagangkan. Di antara barang-barang tersebut adalah barang milik orang Islam yang hijrah ke Madinah. Singkat cerita, akhirnya kaum muslimin yang ada di Madinah mendengar kabar tersebut. Mereka berniat akan mencegat kelompok dagang tadi dan mengambil harta mereka yang mereka tinggalkan di kota Madinah, yang mereka tinggalkan di kota Mekah. Nabi mengumpulkan sahabatnya yang punya kendaraan. Ayo yang punya kendaraan silakan ikut. Yang tidak sibuk bekerja silakan ikut. Kita akan mengambil barang-barang kita yang kita tinggalkan selama di Mekah. Akhirnya berangkatlah pasukan kecil, ya, yang akan mengambil barang dagangan orang Mekah tersebut. Lah, para pedagang Mekah ini dipimpin oleh seorang yang namanya Abu Sofyan. Siapa namanya? Abu Sofyan. Abu Sofyan begitu mendengar kabar bahwa kaum muslimin yang ada di Madinah akan merebut harta dagangannya, maka dia meminta bantuan dari kota Mekah. Ya, mereka meminta bantuan dari kota Mekah. Mereka mengirim seorang yang cepat berkudanya, namanya Domdom Al-Ghifari. Abu Sofyan bilang kepada Domdom, wahai Domdom, tolong kamu segera ke Mekah. Perjalanan kita ini akan dicegat oleh kelompok orang Islam. Domdom disuruh berkuda dengan cepat ke kota Mekah. Kemudian Abu Sofyan bilang kepada Domdom, wahai Domdom, nanti kalau kamu masuk kota Mekah, hidung kudamu kamu sobek biar berdarah. Baju kamu robek depan dan belakang. Pelana kudamu kamu balik, yang awalnya menghadap ke depan menghadap ke belakang.
supaya orang Mekah tahu bahwa kamu dalam keadaan yang gawat darurat. Baik, kata Domdom. Akhirnya dia berkuda dengan sangat cepat meminta bantuan dari kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Ketika sampai di Mekah, pemimpin kaum kafir Quraisy yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal ini pemimpin orang Mekah, ya. Dia badannya tinggi besar, kaya raya, kuat, sehingga dia sangat ditakuti di kota Mekah. Ketika Domdom masuk ke kota Mekah, langsung dia berteriak, "Al-Latima, Al-Latima, bencana, bencana," kata Domdom. Abu Jahal bertanya, "Ada apa, Domdom?" "Ketahuilah barang dagangan kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan akan dicegat oleh kaum muslim." Akhirnya Abu Jahal langsung mengumpulkan pasukan Mekah. "Wahai penduduk Mekah, ayo kita berperang karena barang dagangan kalian akan direbut oleh umat Islam. Dan barang dagangan itu milik semua penduduk kaum Mekah." Akhirnya mereka ingin menyelamatkan barang dagangannya. Mereka berkumpul menyiapkan sebuah pasukan yang berjumlah 1.000 orang. 1.000 orang dengan persenjataan yang lengkap. Mereka berangkat menuju ke Madinah. Akan tetapi rombongan Abu Sufyan, mereka yang membawa barang dagangannya dari Mekah, dari Syam, setelah berdagang mereka membawa uang yang sangat banyak, ya. Kalau berangkatnya mereka membawa barang, pulangnya mereka membawa uang. Akhirnya karena nggak ada barang yang berat, perjalanan mereka menjadi lebih cepat. Akhirnya Nabi pun tidak bisa mencegat kelompoknya Abu Sufyan, saking mereka terburu-buru pulang. Selamat, ya, kelompoknya Abu Sufyan selamat membawa uang hasil perdagangan. Tetapi Abu Jahal karena sudah niat berperang, kalau ketika tahu sudah selamat perdagangannya tetap ingin berperang. Kata Abu Sufyan, "Ini sudah pulang saja, barang dagangan kalian sudah selamat." Kata Abu Jahal, "Udah bisa, kita ini sudah berangkat niat berperang, ya harus berperang," ya. Akhirnya mereka pun tetap ingin berangkat untuk berperang. Yang belakang baju kotak-kotak sini, minta tolong, weh, maju sini, ya. Ayo baju kotak-kotak maju sini pakai sarung. Nah, pinter. Ini semangat ini, mau ikut berperang ini. Ayo sini. Shallu ala Nabi Muhammad. Siapa namanya, Mas? Sape, Pak. Sape. Sape. Masya Allah, Sape ini. Dia ini nanti akan ikut berjihad ini, melawan tentara kaum kafir ini. Baik, lanjutkan lagi ceritanya, ya. Pasukan Abu Jahal, ya, mereka yang awalnya niat berperang untuk membela barang dagangannya, ketika tahu kalau barang dagangannya sudah selamat, mereka tidak mau pulang. Wis kadung kepingin perang, ya. Wis pokoknya perang, nanti kita pulang setelah menang. Akhirnya mereka pun berangkat, tetap berperang 1.000 orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya ketika tahu pasukan kaum kafir Quraisy akan menyerbu, maka Nabi mulai mempersiapkan pasukannya. Lah ini Nabi mengatakan yang boleh berangkat hanya yang berusia 17 tahun ke atas. Yang masih kecil-kecil, masih SMP belum boleh ikut berperang, kata Nabi. Akhirnya dipilih yang besar ikut pasukan, yang kecil tidak ikut pasukan. Lalu ada anak kecil maju mau berperang. "Ya Rasulullah, saya mau ikut." Ya umur-umuran sak sape ini, ya. "Ya Rasulullah, saya mau ikut berperang."
Loh, kamu ini masih kecil, jangan ikut berperang. Loh ya Rasulullah, anak yang besar itu ya Rasulullah, yang badannya tinggi besar, lebih tua dari saya, dia kok boleh ikut berperang ya Rasulullah? Padahal anak itu kalau gelut dengan sapi ini pasti sapi yang menang, pasti saya yang menang ya Rasulullah. Loh, masa, kata Nabi? Iya, buktikan. Akhirnya dipanggil pasukan yang besar tadi, disuruh gulat sama anak kecil tersebut. Betul, anak kecil itu yang menang. Oh baik, kamu ini hebat, silakan ikut berperang. Karena dia meskipun kecil tapi hebat, ya. Dan banyak anak yang seperti itu. Mereka masih kecil tapi mereka punya kemampuan bela diri, punya kemampuan untuk berperang, akhirnya diperbolehkan untuk berperang. Ya. Lah, di antara mereka ada 2 orang kakak beradik. Ada 2 orang kakak beradik yang kakaknya umur 16, adiknya umur 15. Yang namanya Mu'ad dan Auf, ya. Namanya Mu'ad dan Auf. Mereka daftar berperang, ya Rasulullah, kami mau berperang. Kami mempunyai kemampuan bela diri, kami mempunyai kemampuan berperang yang baik. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini ketika kedua pasukan sudah berkumpul di tempat yang namanya Badar, ya. Badar itu nama tempat sebab di sana ada sumur yang namanya sumur Badar. Jadi Badar itu nama sumur yang dibangun oleh orang yang bernama Badar, ya. Sehingga tempat itu disebut dengan nama sumurnya, disebut dengan nama Badar. Kedua pasukan sudah bertemu tapi Nabi mengatur strategi. Nabi mengirim mata-mata, wahai Ali bin Abi Thalib dipanggil, Ali maju. Coba kamu datangi perkemahan musuh, kamu cari informasi berapa jumlah pasukan kaum kafir. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ini dengan keberaniannya dia masuk ke perkemahan orang kafir dan menculik 1 orang tukang atau pembantu daripada pasukan tersebut. Diculik 1 orang, dibawa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kiri mana suaranya? Shallu ala Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib berhasil menawan 1 orang pasukan, ya. 1 orang pasukan ditawan. Kebetulan dia bagian memberi minum pasukan yang lainnya. Ditanya oleh Nabi, berapa jumlah pasukanmu? Berapa jumlah pasukan yang dari Mekah? Saya tidak tahu wahai Muhammad, saya ini hanya tukang memberi air saja. Saya tidak tahu berapa jumlah pasukannya. Akhirnya Nabi, karena beliau orang yang cerdas, orang yang cerdik, beliau tanya, ya sudah, kalau begitu kamu kalau makan, setiap makan menyembelih berapa onta? Oh, kalau itu saya tahu. Kami ini kalau makan kami menyembelih 10 atau 9 onta setiap kali makan. Akhirnya Nabi bisa memperkirakan jumlah pasukannya. Oh, berarti kalian jumlahnya 1000 orang, ya. Berapa jumlahnya? 1000 orang. Karena 1 ekor onta bisa dimakan 100 orang. Kalau sekali makan nyembelih 9 atau 10 onta, berarti jumlah pasukannya antara 900 sampai 1000 orang, ya. Ini masnya yang baju garis-garis, ayo maju sini. Ya, maju sini. Menemani Mas Sapi ini ya, biar ada temannya. Lah. Siapa namanya? Rafael, ya. Rafael dan Sapi, ya. Ini akan menjadi 2 orang calon pejuang, ya. Akhirnya
ketika Nabi tahu jumlahnya 1000 orang, Nabi bilang kepada pasukannya, wahai pasukanku, ketahuilah sekarang penduduk kota Mekah telah datang menyerbu kalian. Kalian jangan takut ya. Besok saat berperang Abu Jahal mati di sini, Umayyah mati di sini, Utbah mati di sana. Nabi menunjuk tempat-tempat matinya para pendekar kafir Quraisy. Supaya apa? Supaya kaum muslimin mereka semangat ya. Wes, singkat cerita, ketika terjadi peperangan ya, itu nggak langsung perang 2 kelompok, tidak, tapi duel dulu. Duel 3 orang lawan 3 orang ya. 3 orang dari kaum kafir Quraisy melawan 3 orang dari kaum muslimin. Yang dari kaum muslimin yang maju adalah Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan seorang namanya Abu Ubaidah. Yang mbak-mbak, yang perempuan, belakang, pengen maju ke depan dah, nggak mau maju ke depan ya. Kalau ramai saya suruh maju ke depan lagi yang belakangnya, menemani Mas Rafael sama Mas Sape ini ya. Perhatikan. Kemudian malam sebelum berperang, nah ini kebetulan sekali ya, perang Badar itu terjadinya kapan? Perang Badar itu terjadinya tanggalnya sama seperti hari ini. Tanggal berapa hari ini? 17. Perang Badar juga terjadi tanggal 17. Bulannya pun sama. Bulan apa hari ini? Maret. Zaman dulu tidak ada bulan Maret. Bulan apa di Mekah? Bulan Ramadan. Perang Badar juga terjadi di tanggal 17 Ramadan. Jadi kita hari ini juga selain memperingati nuzulul Quran, kita juga memperingati terjadinya perang Badar di tanggal 17 Ramadan. Ya. Wis, setelah ketiga pasukan tadi duel, 3 orang perwakilan kaum kafir Quraisy melawan 3 orang dari kaum muslimin, maka Ali bin Abi Thalib langsung bisa mengalahkan musuh duelnya, mati musuhnya. Hamzah bin Abdul Muthalib bisa membunuh musuhnya juga, mati. Tinggal 1 orang yang namanya Abu Ubaidah, dia belum bisa mengalahkan musuhnya, sampai dia terkena pedang, kakinya patah, terkena pedang. Melihat Abu Ubaidah ini tadi terjatuh, langsung Ali dan Hamzah membantunya sehingga Abu Ubaidah selamat, musuhnya juga mati. Lah, ketika 3 orang berduel, pasukan yang lainnya siap-siap. Tadi saya cerita ada 2 orang pemuda, yang satu namanya Mu'ad, yang satu namanya siapa? Auf ya. Yang satu umur 16, yang satu umur 15. Mereka berdua berdiri mengawal sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Anggap saya ini Abdurrahman bin Auf ya. Saya berdiri dikawal 2 orang anak kecil ya. Awalnya saya merasa malu, mosok aku perang dikawal sama anak kecil ini. Tetapi kemudian yang besar ini Mu'ad bisi saya, paman, ini Mu'ad tanya ke saya, paman, mana yang namanya Abu Jahal? Kaget Abdurrahman bin Auf, loh kamu kenapa kok mencari Abu Jahal? Iya paman, saya mendengar Abu Jahal itu suka menghina Nabi Muhammad, saya tidak terima, mau saya bunuh dia. Mu'ad yang masih umur 16 tahun punya cita-cita membunuh Abu Jahal, pemimpinnya pasukan kafir Mekah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf merasa bangga, anak sekecil itu punya semangat yang tinggi. Gak cukup yang kakaknya, adiknya juga jawil juga, paman, ada apa?
mana yang namanya Abu Jahal? Sama pertanyaannya. Loh, kamu kenapa mencari Abu Jahal? Iya paman, Abu Jahal itu katanya sering mengganggu Nabi. Saya nggak terima, mau saya bunuh juga. 2 orang anak kecil, 2 orang pemuda, 2 orang remaja punya semangat yang tinggi membela Nabi Muhammad SAW dengan penuh keberanian ingin mengalahkan pemimpin pasukan kaum kafir Quraisy tersebut. Ya. Akhirnya ketika perang dimulai, datanglah Abu Jahal. Abu Jahal badannya tinggi besar, pakai baju zirah. Baju zirah itu apa? Baju pelindung dari besi, mulai ujung kaki sampai ujung kepala terlindung baju besi. Naik kuda yang besar yang tinggi. Akhirnya Abdurrahman bin Auf bilang kepada kedua adik, "Kalian itu loh Abu Jahal yang paling besar, yang paling tinggi, naik kuda yang paling besar." Langsung anak kecil 2 tadi lari melesat seperti panah langsung menuju ke Abu Jahal. Ayo sana, menuju Abu Jahal. Ayo sana, lari cepat. Ya. Mereka berdua langsung ingin menyerbu Abu Jahal. Lari bukan jalan ya. 2 orang pemuda tadi langsung yang diserang, yang dituju adalah pemimpin pasukan musuh yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal gak sendirian, dia dikawal oleh pasukannya juga, bawa bodyguard. Wes awake gede bawa bodyguard karena dia pemimpin, komandan pasukan. Ya. Akhirnya Mu'ad dan Auf tadi mereka menerobos barikade daripada bodyguardnya Abu Jahal. Akhirnya salah seorang dari mereka tertebas tangannya, tangan kirinya tertebas sampai hampir putus. Awil-awil gini tok, tulangnya wis terputus, tinggal kulitnya tok, awil-awil. Akhirnya karena merasa terganggu dengan tangannya awil-awil, dia ngambil serban diikat tangannya diikat supaya tidak awil-awil. Terus menerjang Abu Jahal. Yang satunya tadi dia terhalang-halangi oleh siapa? Pasukannya Abu Jahal. 1 orang melawan pasukannya dan 1 orang menerjang masuk ke dalam Abu Jahal. Akhirnya yang satu yang melawan pasukan Abu Jahal mati dia, karena dia menghadapi bodyguardnya Abu Jahal, dia mati. Yang satunya lagi lolos masuk kepada Abu Jahal karena badannya kecil, langsung dia pedang kakinya Abu Jahal. Kaki sak kudanya terkena pedang, jatuh. Abu Jahal jatuh, nggak nyangka yang memedang itu anak kecil. Dia kan tinggi, nggak kelihatan anak kecil di bawah. Tahu-tahu kakinya tertebas pedang dan kudanya juga jatuh. Lah anak kecil tadi dia merasa kewalahan, bawa tangan yang putus separuh tadi, mau melanjutkan perang, bingung, ini tangan ini ganggu aja. Akhirnya tangan yang awal-awil tadi diinjak pakai kaki, dicabut, kretek, pedot. Wes gak butuh tangan-tanganan. Dia berperang tangan satu melawan Abu Jahal yang sudah jatuh. Akhirnya Abu Jahal babak belur karena dia dalam posisi terjatuh melawan anak kecil yang berdiri membawa pedang. Meskipun begitu tetap anak kecil tadi kalah. Namanya anak kecil ya, melawan orang besar, meskipun orang besarnya sudah jatuh, dia kalah, mati juga. Ya. Sedangkan Abu Jahal karena luka di seluruh tubuhnya, dia tidak bisa bangkit berdiri. Dia nggak bisa berdiri, dikira seperti orang mati, lemes di tanah karena penuh dengan luka karena satu anak kecil tadi. Sampai peperangan berakhir, perang ini dimenangkan sama siapa? Dimenangkan sama umat Islam. Ya, 1000 orang pasukan kaum kafir Quraisy, mereka yang terbunuh 70 orang. 70 orang terbunuh dan 70 orang tertawan. Yang lainnya kabur. Sedangkan pasukan kaum muslimin
313 orang, yang mati yang gugur hanya 14 orang tok, sisanya menang. Kemenangan yang luar biasa, 300 melawan 1000, yang 1000 mati 70, yang 300 mati 14 ya. Akhirnya para sahabat Nabi menyisiri medan peperangan mencari orang yang masih hidup dari kaum kafir Quraisy. Ada seorang sahabat Nabi yang badannya kecil kurus, namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini badannya kecil kurus. Kalau dia menek pohon ya, dia naik ke pohon, pohonnya terkena angin goyang, dia ikut goyang ya. Jadi ikut goyang sama kayak pohonnya kalau terkena angin, saking ringannya badan Abdullah bin Mas'ud. Kalau sarungnya tersingkap, kelihatan kakinya ini kecil kayak batang pohon. Diketawain sama sahabat Nabi, sekele cilik Abdullah bin Mas'ud. Sama Nabi ditegur, kalian jangan meremehkan Abdullah bin Mas'ud ini. Kamu tahu dia ini kalau ditimbang kakinya satu, pahalanya itu lebih berat daripada 2 gunung Uhud. Pahalanya kaki yang kecil tadi lebih berat daripada gunung Uhud. Lah kok bisa? Karena dia sangat pemberani. Meskipun kecil gitu dia sangat pemberani, Abdullah bin Mas'ud ya. Pernah ketika di Mekah Nabi membuat sayembara. Wahai sahabatku, barang siapa yang berani membacakan Al-Quran di hadapan Abu Jahal dan teman-temannya, siapa yang berani? Yang berani mengajukan diri adalah Abdullah bin Mas'ud. Orangnya kecil. Saya Rasulullah berani. Betul kamu berani, nggak takut? Iya, saya nggak takut. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud mendatangi tempat kelompoknya Abu Jahal. Abu Jahal ini sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya para pendekar Mekah. Abdullah bin Mas'ud masuk langsung membaca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an dan seterusnya. Abu Jahal kaget, kamu ini apa? Ngomong apa kamu ini? Terus Abdullah bin Mas'ud membaca surat Ar-Rahman. Marah Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud, kamu kok berani-beraninya menantang kami masuk ke sarang macan? Kini di sini semuanya adalah pendekar-pendekar Mekah, kamu kok berani? Gak takut Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Abu Jahal marah, ditempeling, kepalanya kena telinganya sobek ya. Abdullah bin Mas'ud ditempeling sama Abu Jahal, telinganya sobek sampai gulung komeng, babak belur. Pulang akhirnya, pulang lapor kepada Nabi, ya Nabi, sudah saya bacakan Al-Quran di hadapan Abu Jahal, telinganya berdarah sobek. Akhirnya para sahabat prihatin, waduh kasihan kamu, badan kamu babak belur, telinganya sobek. Ketika Nabi sedang bersedih kayak gitu, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun, ngapain malaikat Jibril turun? Dia tertawa. Malaikat Jibril tertawa melihat Abdullah bin Mas'ud babak belur, telinganya sobek. Nabi heran, wahai Jibril, ini orang habis ditempeleng sama Abu Jahal sampai telinganya robek, kenapa kok engkau tertawakan wahai Jibril? Kata Jibril, iya ini kejadian yang lucu. Nanti beberapa tahun kemudian kamu akan tahu apa yang lucu dari kejadian ini. Kata malaikat Jibril. Lah, kejadian ini malaikat Jibril nggak langsung menerangkan sampai terjadinya peristiwa perang Badar. Abdullah bin Mas'ud keliling mencari pasukan kafir yang terkapar. Ketemulah Abu Jahal. Abu Jahal geletak, didatangi sama Abdullah bin Mas'ud. Kamu yang namanya Abu Jahal, yang dulu pernah nampar saya sampai telingaku robek ya. Siapa kamu? Kata Abu Jahal. Aku Abdullah bin Mas'ud. Oh, kamu orang kecil itu, mau ngapain kamu? Kamu mau bunuh saya? Kata Abu Jahal. Iya, mau saya penggal kepalamu wahai musuh Islam. Kata Abu Jahal, saya nggak takut. Kamu kalau mau membunuh saya,
kalau mau memenggal kepala saya, penggalah kepala saya di leher saya yang bawah. Jangan kamu penggal di leher yang atas. Kenapa? Supaya kepala saya terlihat besar. Saya tidak ingin terlihat kecil di hadapan musuh saya. Sombongnya Abu Jahal. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud bawa pedang. Namanya orang kecil ya, pedangnya juga kecil. Mau dibuat ngiris lehernya Abu Jahal gak mempan. Pedangmu pedang apaan itu? Pedang plastik dah itu. Jangan pakai pedangmu, pakai pedang saya itu ambil. Kata Abu Jahal. Sombongnya Abu Jahal. Sudah mau mati masih sombong kayak gitu. Sebelum dibunuh sama Abdullah bin Mas'ud, Abu Jahal tanya, tunggu dulu saya mau tanya. Tadi ketika peperangan saya melihat di antara kalian ini banyak pasukan yang wajahnya tidak saya kenal. Saya yakin mereka bukan orang Arab. Siapa mereka? Kata Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, oh itu kami saat perang dibantu dengan tentara malaikat. Itu para malaikat-malaikat yang membantu kami. Jadi malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu peperangan melawan orang kafir Quraisy. Sehingga dari mayat-mayatnya orang kaum kafir Quraisy banyak ditemukan mayat yang tidak berkepala tapi tidak ada bekas pedangnya. Kepalanya putus, nggak ada bekas tebasan pedang. Kenapa? Karena dicuklek sama malaikat. Jadi malaikat nggak butuh pedang ya, ambil kepala dicuklek gitu tok wis ya. Akhirnya Abu Jahal ketika diceritain kayak gitu tambah sombong dia. Oh hebat, berarti saya ini perangnya bukan aja melawan manusia tapi juga melawan malaikat. Sombongnya Abu Jahal. Akhir cerita Abdullah bin Mas'ud pun memenggal kepala Abu Jahal ya. Mau dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Kepalanya mau diangkat sama Abdullah bin Mas'ud, tidak kuat bawa kepalanya Abu Jahal. Saking besarnya badan Abu Jahal, kepalanya juga besar. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud bingung, dia ngambil tali, diikat kepalanya. Lah, cara ngikat kepalanya bagaimana? Telinganya Abu Jahal dilobangi pakai pedang, disobek, diikat pakai tali, digeret kepala itu pakai tali menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, anak kecil bawa tali geret kepala orang besar, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Sampai di hadapan Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, ini loh kepala musuhnya Islam, Abu Jahal. Aku membawanya, aku memenggalnya. Lah saat itu malaikat Jibril turun sambil tertawa. Loh, terjadi kan yang dulu pernah saya ketawakan. Dulu Abdullah bin Mas'ud telinganya dirobek oleh Abu Jahal. Sekarang dia membalasnya, telinganya Abu Jahal dia robek. Telinga dibalas telinga, kepalanya bonus. Kata malaikat Jibril, kepalanya bonus. Abdullah bin Mas'ud berhasil membawa kepalanya Abu Jahal. Jadi adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, intinya apa? Ketika kita mau berjuang, ya, shallu ala Nabi Muhammad. Terakhir ini penutup ya. Intinya ketika kita mau berjuang, fisik bukan hambatan ya. Meskipun kalian berbadan kecil bukan hambatan, yang penting berani ya. Berani membela kebenaran, berani melawan yang salah. Usia bukan halangan, justru usia muda adalah waktunya untuk memperbanyak prestasi. Kalian bisa berjuang, kalian bisa menyebarkan kebaikan meskipun kalian masih kecil, masih muda. Maka gunakanlah kesempatan kalian, mumpung masih muda, kalian gunakan sebagai waktu untuk memperbaiki kualitas ilmu kalian, kualitas iman dan takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Ustadz Aziz yang telah menyampaikan materi pertama di Pondok Ramadan hari ini. Anak-anak sekalian, biar tertib ya. Ini ada istirahat sebentar dan istirahat ini diisi dengan membayar zakat fitrah atau mengumpulkan zakat fitrah. Dengarkan, biar tidak semuanya buyar, biar tidak semuanya kosong di ke ruangan sana, nanti digilir. Kelas 7A B C ya, kelas 7A B C. Nanti setelah ini silakan ambil tasnya beserta berasnya langsung dibawa ke kelas 8A. Di sana ada remaja musola dan OSIS. Nanti begini, anak-anak, berasnya, halo, dengarkan. Tata caranya nanti, kalian nanti bawa berasnya, daftar dulu di remaja musolanya. Namanya siapa, kelas berapa, kemudian nanti dicentang. Setelah itu berasnya dibawa ke meja Pak Zainuddin atau Pak Fahrudin. Di sana nanti ada bacaan niat. Nanti silakan dibaca niatnya. Kemudian nanti didoai oleh Pak Farudin atau Pak Zainuddin. Setelah itu nanti kalian harus cepat ke musola lagi. Kemudian ganti kelas 7 DEF. Wah, mana nak? Ayo yang kelas 7, yang tidak kelas 7 ABC dilarang turun. Ya. Dipersilakan mbaknya dulu kelas 7 ABC, silakan turun, ambil tasnya dan nanti tasnya harus dibawa ke musola kalau sudah setelah zakat. Soalnya tidak ada kegiatan di kelas masing-masing. Untuk mbak-mbak mahasiswa, mas-mas mahasiswa, dipersilakan membantu remaja musola di kelas 8A. Cowok B yang sudah geser mas, duduk. Yang sudah duduk B, sini mas. Durung, barisanmu supaya durung. Lihat sih, sini duduk. C, cowok duduk. D, ini geser merapat. Luruskan sana. 1. Geser, nah duduk. Sini mas, F. G, H nggak ada. I, lah sini. C yang bukan barisannya, ini sudah barisan ini. F duduk, yang sudah. Ini duduk. Ini D duduk. Ini C duduk. B duduk. Yes. Sudah perhatikan, yang belum duduk silakan duduk. Iya. Sudah perhatikan, sebelum dimulai masih ada yang berbicara sendiri. Sudah? Ayo Gat,
Kita buka dulu dengan bacaan suratul Fatihah supaya apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perhatian, masing-masing barisan kelas yang bagian paling depan, baik laki-laki maupun perempuan ya. Ini kan wakil kelasnya masing-masing, sudah urut kan ini kan? Ini A, mulai yang putra sampai sana I. Sana juga sama 7A sampai sini 7G. Yang paling depan silakan dihitung ya. Barisanmu ono piro ke belakang. Nah, berdiri yo. Silakan berdiri. Nah. Nek sliden gak ketok, gak ono tulisane engko. Ya. Sudah? Oke. Yang sudah, yang ada saja, nggak usah dihitung sih nggak ono. Yang sudah, setelah ini laporan, yang putra dulu, dengarkan, yang putra laporan ke saya, akan saya bagi salinan Al-Quran yang akan ditebali. Sing ngitung, sing ngarep tok, sing nggak usah, nggak ngadeg, nggak usah ngitung. Dah, saya ulang, akan saya bagikan sesuai dengan barisannya. Jelas ya? Disiapkan alat tulisnya, satu anak mendapatkan 1 lembar untuk ditulis. Laporannya yang paling depan ke saya nanti akan saya bagi sesuai dengan lembar kelas masing-masing. Nah, mulai dari yang putra dulu, silakan ke depan. Perhatikan, ditulis kelas, nama kelas dan absen. Yang putri silakan maju.
Cek. Menggunakan pensil atau bolpen, bukan spidol. Wis. Nek spidol tembus kabeh engko. Wis. Waktu mengerjakan sampai pukul 11.40. Setelah duhur ya, Bu. Duh. Ini seru ya. Ini seru apa ya, Pak? Iya, ditebeli ya Inun. Ditebeli. Nanti pengumpulannya tetap per kelas. Ya. Jadi nanti dicek kehadiranmu selain dari daftar kehadiran dan juga tugas yang dikumpulkan saat ini.
info untuk yang bernama Vika 7A ada? Ya, ke pos satpam Mbak, ada kiriman zakat. Sekaligus menginformasikan barangkali ada yang belum berzakat, zakatnya dibawa hari Selasa ketika kalian datang sore. Dan untuk buka bersamanya disiapkan sendiri-sendiri ya. Ya syukur-syukur kalau paguyuban kalian menghandle semuanya boleh. Sudah sampai baris ke berapa? 1. Baris ke 1, bacaannya tak bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haula'i bani in kuntum fa'ilin la'amruka innahum lafi sakratihim apa itu? Ya, ini tidak jelas Pak Alim, tak lihatkan di HP-nya dulu ya, biar tidak banyak kelirunya.
Baris ke-1 qala haula ibanati in kuntum fa'ilin la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ayat berikutnya fa'akhadnahumus sayhatu musyriqin faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Suarane kok goyang ini. Halo. Sudah ya? Lanjut. Ayat 75. Inna fi dzalika la ayatil lil mutawassimin. Setuju enggak setelah ini salah satu atau dua anak membaca? Loh enggak. Anak-anak tadi banyak yang belum infak karena uangnya ada di tas ya. Setelah nulis-nulis ini nanti disiapkan nanti mbak-mbak yang dari remaja musola nanti ke kalian lagi. Mohon untuk tidak ada yang absen, semuanya infak ya. Sedikit-sedikit insya Allah barokah ya. Yang tadi belum ngisi karena uangnya tadi banyak yang masih ada di kelas. Nanti setelah nulis ini ada infak beredar. Yang merasa belum silakan titip infak Ramadan. Cek. Ketua kelas 7G Lea dan Sheila dipanggil
Bapak Erik di pos. Iya, oh Isel ya. Ya Isel. Isel dipanggil Bapak Erik sama Mas Lea. Yo, datang ke sana. Di pos Atam ya, makasih Wari. Cek. Kurang 6 menit. Iya. Terlambat pada kono. Oh ya senak kono. Ya iya. Janjane mati sama dalan kono. Nah. Ya iya. Ayo dicek ya, dicek tulisannya. Masih kurang 3 menit, nggak apa-apa. Dicek tulisannya mulai ayat
81. Sing lapar sapa? Alika. 3 menit menuju berbuka Alika. Puasa beduk ya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kau tak jebuk teko kene bae iso ya. Tak jebuk teko laptop alim sik. Engko sih ya. Sampeyan garap ta gitu. Scannen. Gini SKP BM scannen sik kene nang MGMP kota ana nih. Tak garap mari iki. Iya, tetep ngono. Sik mari kita ana nih. Iya. Sik mari iki ya. Sebelas 40, maka segera diselesaikan khususnya nama kelas absen. Gak selesai pun gak apa-apa. Oke ya. Tapi nilainya beda loh, Nduk. Ya kan? Sudah. Sekarang gilirannya, kalau tadi yang depan sudah membagikan, sekarang saya kelas per kelas yang paling belakang. Silakan berdiri, paling belakang. Seluruhnya barisan paling belakang kelasnya berdiri, mengambil tulisan dari teman-temannya. Nama kelas absen jangan terlupakan. Diambili ke depan, diambilnya ke depan, tidak ke samping, kanan atau kiri, ke depan. Barisan kelasnya, ayo. Yang masih di belakang masih duduk, Putra atau tiduran, Niko. Nah, berdiri, diambili barisan temannya. Ayo yang ngambil. Jangan lupa nama kelas absen. Berdiri. Barisan paling belakang berdiri. Ngambili. Mengambili. Tujuh C. Barisan paling belakang.
Hati-hati ketika melangkah, ada Al-Quran di tangan temanmu. Jangan sampai terinjak atau dilangkai. Ayo, ayo, ayo. Sini, situ Bu. Sini, yang putri sini, yang putri sini. Yang sudah segera ditaruh di depan. Ditata dulu. Ditata dulu, sing rapi, sing rapi. Jangan ada yang berdiri dulu kecuali yang mengumpulkan. Ayo, yang putri kurang. Yang putra. Kelas 7H, 7I. Masih menunggu. Belum lengkap. Masih belum lengkap. Kelas 7 putri dan 7 putra masih belum lengkap. Untuk buka puasa sore besok, ketika masuk kalian jam 3:30 langsung masuk ke musola dulu ya, ke musola dulu, tapi makannya nanti di kelas masing-masing. Ini. Sing penting poso sih. Sudah? Ayo nak. Perhatikan. Kelas 7I belum ya, putra? Tuh. Perhatikan untuk yang lain. Tas, perhatikan, tas tidak ada yang dibawa ke kelas. Tetap ditaruh di samping. Ya. Setelah ini kalian sholat. Silakan ambil air wudhu, kemudian wudhunya kan tetap di sini ya. Yes, di sini atau di bawah, yang laki-laki di bawah, langsung naik ke atas. Kemudian
persiapan untuk sholat. Tasnya ditaruh di samping. Yang sudah kelas 7 putra sampai kelas 7H silakan berdiri untuk ambil air wudhu. Yang putri yang belum jangan pergi dulu, yang sudah boleh air wudhu. Tasnya ditaruh di samping. في يد الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Untuk yang sudah hadir segera memenuhi barisan soft salat yang sudah ada. Diluruskan barisan soft salatnya. Diluruskan. Yang depannya kosong maju. Yang putra depannya kosong langsung maju. وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها في يد الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad. Ayo berdiri. Ayo barisannya dirapatkan, diluruskan. Barisannya diluruskan, yang depan kosong diisi. Dan kalau niat sholat Gak usah tidak usah rame ya.
tadi zuhanya sudah baik ya. Salat zuhur ini harus lebih baik, lebih tenang, lebih khusyuk, karena kamu sudah tadi mendapatkan siraman ilmu ya. Tunjukkan kalian setiap saat bisa lebih baik ya. Dan diingatkan lagi, setelah nanti sholat, bagi anak-anak yang belum infak tadi karena uangnya masih dalam tas di kelas, nanti disiapkan. Setelah sholat nanti, sebelum pulang akan ada edaran infak Ramadan lagi dari teman-temanmu remaja musola akan berkeliling. Jadi nanti disiapkan yang merasa belum infak Ramadan, jangan sampai tidak mengisi infak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Anak-anak sekalian, dengarkan, sebelum doa mari kita membaca bersama-sama surat pendek mulai At-Takasur sampai An-Nas bersama-sama. Dan anak-anak remaja musola yang bertugas mengelilingkan infaknya, ayo remaja musola lewat baris sop per sop ya. Disiapkan yang merasa belum mengisi infak. Anak-anak remaja musola, ada remaja musolanya? Ayo mas, mas kamu ambilin kotak. Ayo baca bersama-sama surat At-Takasur sampai An-Nas bersama Pak Alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الخطمة وما أدراك ما الخطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Ayo semuanya bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله
الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقراءتنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا ولا تضرب بها وجوهنا يا الله يا إله العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Biar tertib, yang perempuan terlebih dahulu keluar. Bentar. Belum ada pengumuman. Jangan ada yang duduk dulu. semua. Coba perhatikan anak-anak. Semenjak pagi tadi kalian sudah disuting. Ya, lihatin kalau. Iku live iku. Jadi aktivitasmu kalau rame sembayang guyonan sorot wajahmu. Nah, ketok wajah-wajah sing sembayang guyonan. Iya. Dan ini berlaku sampai terakhir besok. Dan sekaligus mengingatkan lagi bahwa besok hari Selasa kalian semuanya masuk jam 3:30. Yang belum membawa zakat silakan dibawa zakatnya, dan untuk bekal berbuka puasanya juga sekaligus dibawa menuju ke musola langsung, tidak usah. Oke ya, yang putri silakan boleh meninggalkan dulu. Langsung pulang, tidak usah mampir-mampir biar tidak terganggu puasanya ya. Yang putra tasnya dibawa dulu, jangan